always right, not afraid. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about it if you don't know where to start. Just hold on and don't run. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai guys, welcome back to my YouTube channel Sobat Maba. Jadi kita hari ini memasuki segmen baru nih guys, yaitu bincang-bincang ekonomi bersama aku Meme, Aku Uya. dan aku Iza. Nah, kita hari ini mau membahas soal pembangunan ekonomi di Indonesia. Kita akan memilih satu kota di Indonesia, yaitu kota metropolitan Jakarta. Kita akan membahas tentang 3 materi ini guys yang sangat kompleks banget di pembangunan, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Gimana nih Kak, menurut kalian soal pengangguran di Jakarta itu kayak gimana sih? Nah, jadi nih menurut data dari BPS DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka di Jakarta pada Agustus 2024 itu mencapai sekitar 6,21%. Ini turun nih dibandingkan dari tahun lalu yang angkanya mencapai 6,53%. Turun sih, tapi kalau dikonversi ke jumlah orang di Jakarta sendiri, itu masih sekitar 360 ribuan orang yang nggak punya pekerjaan. Tentu banyak kan? Nah, iya sih Kak, tapi menariknya lagi, pengangguran di Jakarta ini tuh paling banyak di usia muda loh, antara kelompok 15 sampai 24 tahun. Dan itu usianya kita ya. Benar sekali. Iya. Nah, artinya anak-anak muda di Jakarta itu masih susah nyari kerja loh. Kayak entah karena nggak ada kesempatan, atau nggak sesuai kecil, atau karena lapangan kerja itu yang tidak ada. Yang lebih mikirnya lagi nih guys ya, menurut Kompas, daya tarik di Jakarta sekarang itu udah mulai menurun buat kita, buat para pendatang ya tentunya. Jadi tahun ini jumlah pendatang ke Jakarta itu diperkirakan turun, mungkin karena biaya hidup yang makin tinggi kali ya, atau karena makin susah nih cari kerja. Jakarta tuh gak semenarik dulu buat kita yang para pendatang, yang mau merantau mencari peruntungan tuh mulai gak worth it gitu loh guys. Magnet Jakarta tuh mulai memudar sih katanya. Nah, tapi Kak, ada kabar baiknya loh dari kemiskinan. Nah, apa nih? Angka kemiskinan di Jakarta itu menurun loh. Nah, berdasarkan data terbaru per September 2024, presentasi penduduk miskin di Jakarta itu tinggal 4,14% loh. Nah, turunnya itu ke 0,16% poin dari Maret 2024. Kecil sih turunnya, tapi lumayan lah, karena Jakarta berarti ratusan orang bisa keluar dari garis kemiskinan dari Jakarta. Nah, garis kemiskinannya sendiri itu sekitar 846.000 per kapitanya ya, per bulan itu. Kalau satu rumah tangga yang perkirakan 4 sampai 5 orang lah ya, berarti mereka itu harus memiliki pemasukan lebih dari 4,2 juta per bulan supaya nggak masuk ke kategori miskin. Di Jakarta angka segitu nggak mewah banget lah ya, tapi buat sebagian orang itu masih perjuangan yang berat banget guys. Dan ini satu hal yang penting itu, menurunnya angka kemiskinan di Jakarta ini bukan berarti masalahnya selesai. Tentu tidak ya guys. Jadi karena selain angka, kualitas hidup di Jakarta itu juga sangat penting. Banyak orang yang nggak miskin secara statistika, tapi hidupnya masih pas-pasan banget nih. Mereka bisa makan sih, tapi nggak bisa akses pendidikan bagus, kesehatan layak, ataupun tempat tinggal yang nyaman. Nah guys, kita kan udah membahas kedua materi nih, yaitu pengangguran sama kemiskinan. Itu sangat kompleks banget ya di Jakarta. Tentunya itu masih signifikan lah ya sama ketimpangan sosial, materi yang ketiga nih. Gimana nih Kak ketimpangannya di sana? Nah ini nih yang paling menarik di Jakarta. Bayangin, Kakak bisa lihat gedung pencakar langit di Sudirman, mobil mewah berlalu lalang,
Tapi dari balik itu semua, gak jauh dari situ tuh ada warga yang tinggal di gang sempit loh Kak, dengan rumahnya seadanya, ada yang di kolong jembatan. Menurut data Gini Ratio Jakarta per September 2024 itu 0,431. Buat yang belum familiar, Gini Ratio ini indikator ketimpangan. Semakin dekat ke angka 1 makin timpang, dan angka Jakarta ini adalah yang paling tinggi di seluruh Indonesia. Apa sih itu Kak artinya? Artinya tuh ya guys, kekayaan di Jakarta tuh nggak terbagi secara merata. Ada kelompok kecil yang punya banyak banget dan sebagian besar sisanya itu harus berbagi ke sisa-sisanya itu. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal akses ke pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan tentunya ruang publik tuh juga sama aja. Mereka tuh nggak rata sama sekali guys. Nah, di artikel kemarin ini disebutkan bahwa Jakarta meskipun semakin maju, tapi ketimpangan di Jakarta ini juga makin ketara guys. Ada pembangunan, iya, tetapi sayangnya nggak semua lapisan masyarakat ikut memakainya. Yang kaya makin nyaman dan yang miskin tentu makin tertinggal. Nah, itu tadi guys pembahasan kita soal pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial di kota metropolitan yaitu kota Jakarta. Gak gampang sih memang, tapi bukan berarti itu gak bisa dibenahi ya kan? Pemerintah memang punya peran penting dari menciptakan lapangan kerja sampai memastikan pembangunan yang lebih merata lagi. Tapi nih ya, kita sebagai warga itu juga bisa ambil bagian kan, sekecil apapun itu tuh masih bisa. Entah itu lewat saling bantu, mendukung usaha lokal, UMKM, atau sekedar ikut terlibat di komunitas. Dan peka tuh terhadap sekitar, semuanya bisa jadi langkah kecil menuju kota yang lebih adil dan buat semuanya. Tentunya untuk Indonesia semakin maju. Oke guys, kita udah memasuki bagian penutup nih dari segmen Bincang-Bincang Ekonomi bersama kakak-kakak yang telah memberikan informasi yang sangat menarik nih soal pembangunan di kota metropolitan di Jakarta. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, Like, and share. Siapa tahu berita ini juga penting buat kamu dan teman-teman kamu. And see you. Apa yang kau takutkan dari gelap malam? Bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari? Hangatnya sinari cantikmu. Cita dan mimpimu, indah masa depan, setia ku temanimu. Aku bersamamu. Aku tahu kau siap hadapi dunia. Aku bersamamu.